Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jenazah Fairuz. Perkenalkan, nama saya Siti Fathia Zahra. Perkenalkan nama saya Talita Nur Aurelia. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Ini nggak bisa diikuti. Ini ada tempatnya. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah menganalisis arti khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang kedua, menganalisis ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang ketiga, mengetahui perbedaan khutbah, dakwah, dan tabligh. Yang keempat itu ada mempraktikkan cara menyusun teks khutbah, Jumat, dan dakwah. Arti khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama ada khutbah. Khutbah berarti nasihat dalam kegiatan ibadah. Orang yang melaksanakan khutbah disebut khatib. Lalu yang kedua ada tabligh. Tabligh berarti menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Orang yang melaksanakan tabligh biasanya disebut mubalik. Lalu yang ketiga ada dakwah. Dakwah berarti menyeru atau mengajak kegiatan yang bersifat ajakan untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdakwah disebut dai. Dalil perintah berdakwah. Quran surah Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Selanjutnya ada syarat dan ketentuan khutbah. Syarat khatib adalah Islam, balik, beramal sehat, mengetahui ajaran dan ilmu agama. Selanjutnya ada syarat dua khutbah. Khutbah dilaksanakan sudah masuk waktu zuhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Nafas diucapkan dengan suara yang keras dan jelas dan tertib. Rukun dan sunnah khutbah. Rukun khutbah yaitu yang pertama membaca hamdalah, yang kedua membaca syahadat, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat berwasiat akhlak, yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang keenam yaitu berdoa pada khutbah kedua. Rukun dan sunnah khutbah. Sunnah khutbah yang pertama yaitu khatib berdiri ketika khutbah. Lalu yang kedua mengawali khutbah dengan memberi salam. Lalu yang ketiga khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami dan tidak perlu panjang. Yang keempat yaitu khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima menertibkan rukun khutbah. Lalu yang keenam yaitu membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Ketentuan tabligh dan dakwah. Yang pertama bersikap ramah lembut, tidak kasar, dan tidak menakutkan. Kedua, dilaksanakan dengan hikmah dan ucapan yang jelas, tegas, dan juga bijaksana. Ketiga, dakwah dilakukan dengan memberi contoh yang baik. Keempat, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan. Kelima, materi dakwah yang disampaikan harus berdasarkan hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang keenam, tabligh dan dakwah dimulai dari diskusi. Metode tabligh dan dakwah. Metode al-hikmah, penyampaian dakwah dengan terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwahnya. Yang kedua, metode mau'izah, al-mau'izah,
penyampaian dakwah dengan cara memberikan nasihat, pengajaran, dan teladan yang baik. Yang ketiga, mu'tede, metode mujadalah dilatih dia ahsan. Penyampaian dakwah dengan cara bertukar pikiran atau berdiskusi dengan cara yang baik. Syarat mubalik dan dai. Yang pertama itu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat mendalami ajaran Islam. Perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Jadi dia ada khutbah. Yang pertama dilaksanakan pada sholat Jumat, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat gerhana. Yang kedua, khutbah harus mematuhi syarat dan rukun. Yang kedua ada tabligh. Tabligh yang pertama ada dilaksanakan kapan saja selain waktu ibadah. Yang kedua tidak ada syarat dan rukun yang mengikat. Yang ketiga ada dakwah. Dilaksanakan kapan saja selain waktu ibadah. Yang kedua tidak ada syarat dan rukun yang mengikat. Segitu saja. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Dayat dari kelompok 8. Saya izin bertanya. Pertanyaannya yaitu, mengapa khutbah harus dilakukan pada waktu dan tempat tertentu? Apa hikmah dari ketentuan tersebut? Terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Bertanya menurut kalian, bagaimana cara berdakwah yang tepat melalui media sosial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman? Terima kasih. Perkenalkan, saya Radu Pak Panisi dari kelompok 3. Saya ingin bertanya. Kelompok 8. Saya ingin bertanya, sebutkan 5 rukun khutbah yang wajib dipenuhi oleh seorang khatib agar khutbah Jumat yang dilaksanakan sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madina Kitafia, perwakilan dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, mengapa seorang khatib harus memiliki pengetahuan agama yang cukup? Terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Failalia, saya dari kelompok 11. Di sini saya ingin bertanya, apa akibatnya jika khutbah dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan? Terima kasih. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusyidra Nezara dari kelompok 10. Izin bertanya, apa hukumnya berbicara atau bermain HP saat khutbah Jumat berlangsung? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari absen 15, kelompok 6. Saya sebutkan 3 amalan sunnah yang dianjurkan bagi seorang khatib saat menyampaikan khutbah. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang perempuan boleh melakukan tabligh atau dakwah di depan jamaah umum? Bagaimana ketentuannya? Terima kasih. 3. Saya dari kelompok 3, kelompok 4 dari Laksana. Saya bertanya, di Quran surat Al-Imran ayat 110 tertulis, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Jelaskan makna dari arti tersebut untuk kalian. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinul Raiman dari kelas 11 BRT 2, absen 11. Saya ingin bertanya, sebutkan 5 rukun khutbah yang wajib dipenuhi oleh seorang khatib agar khutbah Jumat yang dilaksanakannya sah. Saya Fatia izin menjawab pertanyaan di kelompok 3. Jadi pertanyaan itu ada bagaimana cara berdakwah yang tepat melalui media sosial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi jawabannya itu adalah gunakan bahasa yang santun dan sopan. Hindari kata-kata yang memicu keributan atau bermakna ganda. Yang kedua, sertakan sumber atau dalil yang sahih. Pastikan ayat Al-Quran, hadis, atau pendapat ulama yang dikutip valid dan jelas asal-usulnya. Yang ketiga, ada hindari memotong video atau teks sembarangan.
buat konten secara utuh agar pesan tidak tersalahgunakan atau tidak tersampaikan dengan setengah-setengah. Yang ketiga, pahami audiens. Sesuaikan cara penyampaian agar karakter penggunaan media sosial yang sangat beragam. Di sini aku mau ngejawab pertanyaan dari Raka kelompok 8. Pertanyaannya, mengapa khutbah harus dilakukan pada waktu dan tempat tertentu? Apa hikmahnya? Jawabannya yaitu khutbah Jumat merupakan ibadah madhulah yang aturan waktu dan tempatnya sudah ditentukan langsung oleh syariat ta'abud mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hikmahnya yaitu menyatukan umat, memastikan jamaah berkumpul bersama di satu tempat yaitu masjid pada waktu yang sama sehingga mempererat tali silaturahmi. Lalu yang kedua, kedisiplinan. Melatih kedisiplinan dan ketertiban umat dalam menjalankan ibadah secara serentak. Lalu yang ketiga yaitu syiar Islam, menunjukkan kekuatan dan kerapihan syiar Islam di tengah masyarakat. Udah? Makasih Raka. Selanjutnya pertanyaan dari Kaila. Apa akibatnya jika khutbah dilakukan tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan? Yang pertama, khutbah dianggap tidak sah. Jika ada rukun atau syarat sah yang terlewat, maka khutbah tersebut batal secara hukum fikih. Yang kedua, salat Jumat tidak sah. Karena khutbah merupakan salah satu syarat sah salat Jumat, maka tidak sahnya khutbah menyebabkan salat Jumat jamaah ikut tidak sah. Jamaah wajib menggantinya dengan melaksanakan salat zuhur. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 4 dari Dewi. Itu pertanyaan, jelaskan makna Quran Surah Ali Imran ayat 110. Jadi jawabannya itu adalah ayat ini menegaskan bahwa julukan umat terbaik khairu ummah bagi umat Islam tidak didapatkan begitu saja, melainkan harus dibuktikan dengan 3 kalimat sebagai berikut. Yang pertama, amar ma'ruf, aktif mengajak masyarakat kepada kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, nahi munkar, itu berani mencegah serta meminimalisasikan kemunkaran dan kerusakan. Yang ketiga, ada beriman kepada Allah, yaitu menjadikan tauhid dan iman sebagai landasan utama dalam semua tindakan. Di sini aku mau jawab pertanyaan dari kita kelompok 9. Pertanyaannya yaitu, mengapa seorang khutib harus memiliki pengetahuan agama yang cukup? Jawabannya yaitu untuk menjaga kebenaran ajaran, agar ilmu dan ajaran yang disampaikan tepat, sahih, dan tidak menyesatkan jamaah. Lalu yang kedua yaitu menjalankan rukun khutbah dengan benar, agar khotib tahu syarat dan rukun sah khutbah seperti bacaan ayat Al-Quran dan doa sehingga ibadah berjalan sesuai syariat. Lalu yang ketiga yaitu memberikan solusi, agar nasihat yang diberikan relevan dan bisa menjadi pencerahan atas masalah keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. Udah cukup kita? Terima kasih. Selanjutnya dari Raza kelompok 8. Pertanyaannya, sebutkan 5 rukun khutbah Jumat yang wajib dipenuhi khotib. Yang pertama, membaca puji-pujian kepada Allah, hamdalah pada kedua khutbah. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada kedua khutbah. Yang ketiga, memberikan wasiat ketakwaan pada kedua khutbah. Yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran yang memberi pemahaman jelas pada salah satu dari rukun khutbah. Kelima, membaca doa ampunan bagi kaum mukminin dan mukminat pada khutbah kedua. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 12 dari kita. Jadi itu ada pertanyaannya, apakah perempuan boleh melakukan tablik atau dakwah di depan jamaah umum? Bagaimana batasannya? Jadi jawabannya itu adalah boleh. Karena perempuan juga memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan dakwah dan kebaikan. Ada batas-batasannya juga. Jadi batasannya itu
memakai pakaian dan sikap wajib menutup aurat dengan sempurna dan tidak memperagakan gaya atau gerak yang memicu fitnah. Yang kedua ada suaranya. Menggunakan nada suara yang wajar dan tegas. Tidak dibuat-buat atau mendayu-dayu. Bisa dengar dengan yang ketiga ada kesesuaian dan jamaah. Diutamakan berdakwah di hadapan jamaah perempuan. Namun jika di depan jamaah laki-laki dan perempuan harus tetap menjaga norma dan batasan berinteraksi. Itu saja. Di sini aku ingin menjawab pertanyaan dari Rasya, kelompok 10. Pertanyaannya yaitu, apa hukumnya berbicara atau bermain HP saat khutbah Jumat berlangsung? Hukumnya yaitu dilarang karena makruh tarif atau haram. Karena dampaknya dapat mengganggu kekhusyukan dan konsentrasi dalam menyimak nasihat khutbah. Nah, perbuatan ini dikategorikan sebagai laga, perbuatan yang sia-sia, yang menghilangkan pahala keutamaan saat sholat Jumat. Nah, saat sholatnya tetap menggugurkan kewajiban, tetapi pahala Jumatnya gugur. Udah cukup belum? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Adam, kelompok 6. Pertanyaannya, sebutkan 3 amalan sunnah bagi seorang khatib saat khutbah. Yang pertama, berdiri di atas mimbar, tempat yang lebih tinggi agar mudah terlihat dan terdengar oleh jamaah. Yang kedua, mengucapkan salam kepada jamaah saat belum naik ke atas mimbar sebelum azan dikumandangkan. Yang ketiga, menghadap ke arah jamaah secara lurus, tidak berpaling atau membelakangi jamaah selama khutbah berlangsung. Tiga. Saya ingin menjawab pertanyaan dari insiden kelompok 6. Pertanyaannya ada, tuliskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum ia berdiri menjadi seorang khatib di mimbar. Jadi jawabannya itu adalah syarat-syarat yang pertama, muslim, laki-laki dan balik. Khatib harus seorang muslim laki-laki yang sudah dewasa atau bisa disebut juga dengan balik dan berakal sehat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Khatib wajib suci dari hadas kecil maupun hadas besar, serta badan, pakaian, dan tempatnya harus bersih dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Khatib harus menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat Islam selama menyampaikan ibadah. Menyampaikan khutbah. Yang keempat, memahami syarat rukun dan tata cara khutbah. Khatib harus memiliki pengetahuan agama yang cukup, khususnya paham mengenai rukun-rukun ibadah, bacaan Al-Quran atau hadis yang benar, serta tata cara pelaksanaan khutbah agar khutbahnya sah. Yang kelima, mampu berdiri dan memiliki suara yang jelas. Khatib disyaratkan mampu berdiri saat berkhutbah bagi yang mampu, serta dapat menyampaikan khutbah dengan suara yang lantang atau yang terdengar oleh jamaah. Bisa disebut juga dengan memenuhi syarat minimal jumlah jamaah Jumat. Sekian pertanyaan dari kelompok lain, dan izinkan kami untuk menutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.